Nah, kita duduk di sini dan sangat senang bisa bersama Ashley Riesenberger. Apakah saya mengucapkannya dengan benar? Riesenberger. Baru-baru ini Anda menjadi Riesenberger. Ya. Baru saja menjadi Riesenberger. Ya. Kami baru saja menikah di bulan Desember, waktu yang sangat menyenangkan. Jadi suami Anda, Tim Riesenberger, saya yakin banyak orang yang sangat mengenalnya. Tentu saja, ya. Dia telah berkhotbah dan berbagi selama bertahun-tahun, bepergian. Dan dia menikahi seseorang yang hampir tidak pernah bepergian kemanapun. Jadi sekarang saya bisa ikut dalam semua petualangannya. Ceritakan sedikit tentang latar belakang Anda, dari mana Anda berasal. Jadi saya sebenarnya tumbuh di dunia bisnis pertunjukan dan sebagian besar di keluarga yang bukan Kristen. Ibu saya berasal dari latar belakang Advent, tetapi tidak pernah dibaptis. Karena banyak hal yang mengecewakan dalam hidupnya. Orang-orang berkata, oh kamu belum siap untuk dibaptis. Dan dia tidak pernah melakukannya. Dan ayah saya adalah seorang Mormon. Jadi karena ayah dan ibu saya tidak dapat sependapat mengenai hal-hal yang bersifat rohani, kami anak-anak tidak benar-benar memiliki pengalaman religius saat tumbuh dewasa. Jadi saya tumbuh besar dan teater adalah hal yang saya geluti sejak saya masih di taman kanak-kanak hingga saya berusia 18 tahun. Tetapi saudara saya benar-benar mengikuti beberapa seminar wahyu oleh Shawn Bonstra. Dan itu mengubah hidupnya. Dan dia memutuskan untuk memberikan hidupnya kepada Yesus Kristus. Dan sejak saat itu, dia mulai benar-benar berdoa untuk keluarga kami dan menjangkau kami serta membagikan traktat. Yang sangat tidak saya sukai pada saat itu karena saya sudah tenggelam dalam dunia. Dan apa ini? Anda ingin saya berhenti melakukan pertunjukan saya pada Jumat malam dan Sabtu? Itu bukan sesuatu yang ingin saya dengar, tapi sesuatu yang harus saya dengar saat itu. Dan meskipun tidak diinginkan, hal itu mengukuhkan hati saya. Selama bertahun-tahun saya menyebut diri saya sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Tetapi saya adalah seorang yang percaya kepada Allah yang membiarkan Alkitab saya tetap berada di rak berdebu dan tidak membacanya. Dan karir Anda baru saja mulai melejit, bukan? Benar. Saat saya berusia 18 tahun, saya mendapat tawaran untuk bernyanyi di Santa Fe Opera, bergabung dengan program pertunjukan vokal mereka di New Mexico State University, dan bergabung dengan pertunjukan teater di berbagai daerah. Namun pada saat itu saya memutuskan untuk meninggalkan semuanya. Wow. Itu karena sesuatu yang sangat besar terjadi dalam hidup saya. Jadi, bagaimana Anda memutuskan untuk melakukannya? Karena itu adalah langkah yang sangat besar. Dan pada usia tersebut, semua yang diajarkan adalah kamu harus percaya pada dirimu sendiri. Kamu bisa menjadi seseorang dan kemudian memutuskan untuk tidak melakukannya. Tentu saja, itu benar. Ini adalah titik balik yang besar dalam hidup ketika Anda berusia 18 tahun. Dan Anda merasa seluruh dunia terbuka untuk Anda. Dan itu karena Tuhan benar-benar menginsafkan hati saya melalui berbagai hal yang terjadi pada saat itu. Saya ingat saya seharusnya pergi berkencan dengan seorang pemuda ke pameran negara bagian. Dan dia meninggalkan saya. Tapi saya akhirnya mengajak orang tua saya. Dan saat kami pergi... Apakah itu lebih baik? Kami akhirnya meninggalkan pameran negara bagian dan seseorang membagikan DVD Total Onslaught. John... Dan berapa usia Anda? Saya berumur 16 tahun. 16 tahun. 16 tahun, dan ibu saya dan saya pulang ke rumah dan memasukkannya ke dalam pemutar DVD dan menonton dan tidak bisa berhenti menonton. And then saya ingat berpikir, wow, saya merasa hidup saya terbalik karena akhirnya semua pertanyaan saya terjawab. Di mana ilmu pengetahuan dan sejarah dan teologi digabung bersama dapat menjawab. So, saya ingat para profesor saya selama bertahun-tahun mengatakan kepada saya, Anda dapat percaya pada evolusi dan Alkitab pada saat yang bersamaan. Anda bisa percaya pada evolusi dan penciptaan pada saat yang bersamaan. Dan mencoba meyakinkan saya bahwa kedua ide tersebut dapat bergabung bersama dan menjadi harmonis. Evolusi theistic. Tepat sekali. Dan selama kuliah, sebenarnya bahkan para profesor saya mencoba meyakinkan saya. Namun untungnya saya menjadi lebih paham setelah melihat presentasi tersebut. Dan hal itu benar-benar membuat saya banyak berpikir tentang apa yang telah saya pelajari selama ini. Dan saya ingin tahu, baik saya dapat melihat bukti bahwa Allah menciptakan dunia. Pribadi seperti apakah dia itu? Dan itulah yang benar-benar mengubah hidup saya, yaitu melihat bahwa Allah itu kasih. Dan dia tidak ingin memukuli saya dan memaksa saya untuk melakukan apapun yang tidak ingin saya lakukan. Bahwa semua hukumnya adalah pemberi kehidupan. Dan semua itu dimaksudkan untuk kebaikan saya. Dan saya hanya memuji Tuhan karena hal itu membantu saya untuk benar-benar menemukan jati diri saya yang sebenarnya. Karena sebagai orang yang tumbuh dalam bisnis pertunjukan, saya selalu memerankan karakter lain sepanjang waktu. Dan ketika saya belajar lebih banyak tentang perkumpulan rahasia dan beberapa hal yang mereka lakukan, saya benar-benar bisa melihat petunjuk tentang hal itu dalam pengalaman teater saya sendiri. Kami memiliki banyak ritual yang kami lakukan sebelum pertunjukan.
Sebagai contoh, kami semua akan berdiri membentuk lingkaran dan berpegangan tangan. Dan kami akan mengheningkan cipta sebelum memulai setiap pertunjukan. Dan beberapa sutradara saya bahkan mengatakan, Anda dapat berdoa kepada Dewa Teater sekarang jika Anda akan tampil atau siapapun yang ingin Anda ajak bicara selama ini. Dan saya mengingat, Itu adalah sebuah perkenalan tentang New Age. itu adalah semacam pengalaman yang sangat mirip dengan New Age. Dan saya dapat melihat bagaimana ada banyak elemen-elemen New Age yang dimasukkan ke dalam teater. Menarik sekali bahwa banyak orang tidak menyadari betapa banyak agama yang terlibat dalam dunia hiburan. Tentu saja ada banyak agama di dalamnya. Maksud saya, kami bahkan diberitahu hal-hal seperti Anda tidak boleh mengucapkan kata Macbeth atau Anda akan mengutuk pertunjukan itu. Jadi ada banyak takhayul dan hal-hal seperti itu yang terlibat. Dan saya dapat melihat hal itu dengan lebih jelas ketika saya menjauh dari hal itu. Dan benar-benar mulai membuka firman Tuhan dan mempelajari sejarah serta mengetahui apa yang sebenarnya terjadi di balik layar dengan kekuatan-kekuatan yang ada di dunia ini. Dan saya dapat melihat bahwa semua yang saya cari dalam hidup saya tidak ada artinya. Dan kehidupan bersama Yesus Kristus adalah segalanya. Jadi Ada dan Ibu Anda benar-benar menontonnya bersama. Ya, benar. Dan apakah itu mengubahnya dari kaum Advent yang hanya formalitas menjadi orang Advent yang memiliki hubungan yang lebih serius? Puji Tuhan, hal itu terjadi. Kami berdua memiliki keyakinan yang kuat setelah peristiwa itu terjadi. Saya sebenarnya adalah orang pertama di antara ibu dan saya yang mulai kembali ke gereja. Dan saya berkata, Ibu, kamu harus datang dan mendengarkan pekabaran-pekabaran yang saya dengar di sini. Dan dia sangat takut karena pengalaman buruk yang dia alami sebelumnya. Dan saya berkata, Bu, ini bukan tentang orang-orangnya. Ini bukan tentang keadaan. Ini tentang Yesus Kristus. Ini tentang hubunganmu dengannya. Dan dia berkata, baiklah, saya akan pergi bersamamu. Dan kami dibaptis bersama. 10 tahun yang lalu tahun ini. 10 tahun, oh wow. Saya memuji Tuhan, ibu saya sekarang menjadi bagian dari iman. Kakak tertua saya juga. Saya memiliki 2 saudara laki-laki dan ayah yang kami doakan juga. Jangan pernah berhenti. Saya mengerti ayahmu sedang sakit. Ya, Dia membutuhkan doa. amin ya ayah saya. Dia didiagnosis menderita kanker tahun lalu. Namun puji Tuhan, dia sudah jauh lebih terbuka secara rohani sejak saat itu. Kami mengadakan doa dan ibadah keluarga untuk pertama kalinya sepanjang hidup saya. Dan beberapa orang tidak akan mempercayainya. Ketika suami saya datang dan mengadakan ibadah keluarga, kakak laki-laki tertua saya duduk di sana dengan penuh ketidakpercayaan, karena kami tidak pernah mengalami hal itu ketika kami tumbuh dewasa. Dan itu benar-benar hanya saya dapat melihat bagaimana Tuhan menjawab doa. Jawabannya terus berdoa bagi mereka yang berada di luar iman. Karena Anda tidak pernah tahu apa yang dapat Tuhan gunakan untuk menjangkau mereka. Jadi bagaimana Anda bertemu dengan tim? Anda tahu yang menarik, saya pernah mengalami putus cinta yang buruk ketika saya masih baru dalam iman. Dan seseorang di gereja yang telah menjadi mentor bagi saya berkata, kamu tahu apa yang bisa menyembuhkanmu dari ini adalah dengan terjun langsung ke dalam pelayanan. Berikanlah hidupmu dengan sepenuh hati kepada Yesus Kristus, lebih dari yang pernah Anda lakukan sebelumnya, dan serahkan semuanya kepadanya, dan gunakanlah talenta yang telah Ia berikan kepada Anda untuk melayani Dia. Karena saya telah berkecimpung dalam bisnis pertunjukan selama ini, dan Tuhan telah memberi saya talenta ini untuk suatu alasan. Dan saya berkata, baik, saya ingin menggunakan talenta ini untuk melayani Dia, dan melakukan sesuatu yang lebih baik dengan itu daripada melayani musuh. Maka saya mulai terlibat dalam pelayanan musik dengan saudara laki-laki saya yang bermain piano, dan saya akan bernyanyi untuk kebaktian di gereja, untuk perkemahan, pernikahan, pemakaman. Ya, itu sangat memuaskan bagi saya. Dan kemudian terlibat lebih banyak lagi dalam hal-hal lain, dalam pelayanan yang tidak pernah saya pikirkan sebelumnya. Salah satunya adalah duduk di sini hari ini, dan diwawancarai oleh Anda hari ini. Tapi saya sangat berterima kasih atas nasihatnya, karena dia berkata, ketika Anda berada di jalan pelayanan, Anda mungkin melihat ke samping Anda, dan melihat seseorang yang memiliki semangat yang sama untuk Tuhan seperti Anda, dan yang menuju ke arah yang sama. Itulah yang terjadi. 5-6 tahun setelah itu, tim masuk ke dalam hidup saya saat kami berdua berada dalam sebuah kelompok yang diarahkan untuk penginjilan. Namanya Evangeliving di Facebook. Kami terhubung pada awalnya melalui itu, dan kemudian terus berbicara dan menumbuhkan hubungan bersama. Sisanya adalah sejarah. Sekarang kami melakukan penginjilan bersama. Sungguh menyenangkan. Luar biasa. Baiklah, bisakah Anda ceritakan saran apa yang Anda miliki untuk anak-anak muda di luar sana berkaitan dengan musik? Dan apa yang Anda anggap sebagai musik yang diilhami secara ilahi? Dan apa yang Anda dari latar belakang Anda anggap sebagai sesuatu yang bahkan dapat menjauhkan Anda dari Tuhan? Ya, saya tahu. Saya pikir banyak orang yang benar-benar tulus mencoba menggunakan metode yang digunakan iblis untuk menjerumuskan orang. Padahal saya yakin mereka sangat tulus.
Saya rasa tidak aman untuk menggunakan metode yang digunakan iblis. Dan salah satu tantangannya adalah, oke, katakanlah kita membuat musik rap Kristen atau musik rock Kristen atau heavy metal Kristen, sulit untuk membayangkan kedua hal tersebut secara bersamaan. Jika seseorang tertarik untuk datang ke gereja, apa sih yang akan mereka pikirkan ketika di gereja kita mengatakan, ya itu bukan dari Tuhan? Jadi Anda harus membuat gereja di mana musik itu dimainkan sehingga orang... Selalu ada kompromi. Dan itulah pekabaran yang ingin saya sampaikan kepada kaum muda, yaitu jangan berkompromi untuk apapun. Yesus Kristus tidak pernah berkompromi dengan kebenaran, Dia tidak pernah berkompromi dengan prinsip. Dia selalu setia kepada Alkitab. Dia selalu setia kepada Allah Bapanya. Dan kita harus memilih untuk melakukan hal yang sama. Kita tidak dapat berkompromi dengan cara-cara dunia. Dan itulah yang harus saya pelajari dengan cara yang sulit. Karena saya dibesarkan dengan semua hal yang bersifat kompromistis. Dan saya diberitahu bahwa tidak apa-apa untuk menggabungkan kedua hal tersebut. Tetapi keduanya tidak bisa disatukan. Dan itulah pelajaran yang dapat Anda baca dari seluruh isi Alkitab. Bahwa umat Allah terus berkompromi dengan hal-hal yang bukan berasal dari Allah dan metode-metode yang bukan berasal dari Allah. Tetapi Allah berkata, jangan menyembah aku dengan cara seperti itu. Bukan seperti itu cara aku beroperasi. Ketika Anda dapat melihat elemen-elemen paksaan dan pemaksaan serta elemen-elemen duniawi lainnya, Anda dapat melihat bahwa itu bukanlah karakter Allah. Jadi itulah pesan terbesar saya pada kaum muda, tetap setia kepada Alkitab, roh nubuat, kepada Tuhan, jangan berkompromi. Ya, itu adalah poin yang sangat penting. Jangan berkompromi. Jika musik dilakukan dengan semangat, commitment total, itu sangat menggembirakan dan sangat indah. Amin. Musik yang kita dengar hari ini membangkitkan semangat atau tidak? Anda tahu, musik yang saya dengar hari ini membuat saya sedikit takut. Dan saya pikir cara yang baik untuk menguji musik adalah dengan membaca Filipi 4 ayat 8. Itu dapat memberi kita pedoman yang baik untuk mengetahui apakah sesuatu itu sesuai dengan firman Tuhan. Ya, jadi saya pikir kita mencari musik yang akan membuat kita menyembah, yang akan menghormati Tuhan. Dan tidak akan memberi kita, Anda tahu sayangnya banyak musik di luar sana yang sangat sensual. Ya. Dan memunculkan perasaan yang tidak ingin saya rasakan di gereja. Ada waktu dan tempat yang tepat untuk pasangan suami istri, untuk merasakan perasaan itu. Tapi ada musik yang diputar di radio. Ketika kami berada di dalam mobil kemarin, Anda bisa mendengar mobil di sebelah kami menyetel musik ini. Itu bukan, Anda tahu beberapa gereja memainkan musik seperti itu di gereja. Jadi apa rencana masa depan untuk kehidupan kalian bersama? Anda tahu kami sering ditanyai pertanyaan itu dan saya katakan, saya menyerahkannya sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Dan saya hanya memikirkan bagaimana Yesus mengizinkan Tuhan untuk membentangkan rencananya hari demi hari dan saat demi saat. Yang mana suami saya akan mengatakan bahwa itu sangat sulit bagi saya sebagai seseorang yang berfokus pada daftar tugas. Anda tahu, memastikan bahwa hari saya dijadwalkan persis seperti yang saya inginkan. Tahukah Anda, hari-hari favorit saya adalah yang tidak berjalan sesuai dengan yang saya rencanakan, tapi sesuai dengan yang Tuhan rencanakan. Karena saat itu kita bisa menjangkau orang dan membagikan kabar baik Yesus, mengasihi, dan ingin hidup dengan mereka selamanya. Jadi sekarang Anda telah memisahkan diri dari dunia lama Anda. Apa Anda merindukannya atau merasa puas dengan apa yang Anda lakukan sekarang? Saya bisa berkata bahwa saya merasa 100% puas dan terpenuhi dengan apa yang saya lakukan sekarang. Tapi saya memiliki beban untuk teman-teman yang dulu saya miliki yang masih terjebak di dunia itu. Masih mencari hal-hal duniawi untuk mengisi lubang berbentuk Tuhan di hati mereka yang hanya dapat diisi oleh Tuhan. Dan itulah sebabnya saya pikir penting bagi saya untuk membagikan pekabaran ini kepada orang-orang muda sehingga mudah-mudahan mereka juga dapat mendengarnya bahwa saya telah menemukan kedamaian yang tidak pernah saya temukan di dunia. Dan ada damai sejahtera yang sempurna di dalam Yesus Kristus, suatu hubungan dengan Dia. Sudahkah Anda berbagi video Total Onslaught dengan teman-teman Anda? Anda tahu, saya telah berbagi secara online, tapi saya belum berbagi dengan cara yang lebih formal. Saya mungkin harus melakukannya. Terima kasih telah menyemangati saya. Menurut saya hal itu jelas. Itu salah satunya karena kami ingin mencoba memberdayakan banyak orang. Itu tujuannya. Kemitraan adalah satu-satunya cara agar kami dapat menyampaikan pekabaran ini kepada semua orang. Kemitraan berarti hanya mengirim pekabaran, hanya memberi semangat. Maksud saya, cara Anda mendapatkannya hanya karena seseorang menyebarkannya. Ya. Saya baru saja berbicara dengan seorang wanita yang berasal dari dunia zaman baru, New Age. Dia masih baru dalam hal ini. Dan itu sangat menggembirakan. Dan terkadang kita takut untuk berbagi sesuatu yang tampaknya sedikit radikal dibandingkan dengan di mana mereka berada pada saat itu.
Tetapi beberapa orang membutuhkan sedikit kejutan ekstra. Ya, itu benar sekali. Dan itulah yang sangat saya hargai dari Clash of Minds. Karena Anda tidak takut untuk membicarakan apa yang dianggap kontroversial oleh banyak orang saat ini. Tapi saya seorang pun perlu membicarakan hal-hal ini meskipun dianggap kontroversial. Karena ada banyak hal yang terjadi saat ini yang merupakan penggenapan nubuatan. Dan dunia memiliki pertanyaan, apa artinya ini bagi kita dan apa yang akan terjadi di masa depan? Tepat sekali, kita harus memiliki jawabannya. Senang sekali bisa berbicara dengan Anda dan terima kasih telah meluangkan waktu untuk bertemu dengan kami. Terima kasih banyak telah menerima saya. Terima kasih. Apakah Anda punya kata penyemangat terakhir untuk teman dan mantan kolega Anda di luar sana? Saya akan mengatakan, saya tahu bahwa Anda mencari kedamaian dan kepuasan, dan saya tahu bahwa Anda mencari cinta. Dan kasih terbesar yang pernah saya temukan adalah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan saya akan mendorong mereka yang skeptis untuk berpikiran terbuka dan benar-benar membaca firman. Dan meminta Roh Kudus untuk membimbing Anda saat Anda membaca sehingga Anda dapat memiliki pemahaman tentang siapakah Allah sebenarnya. Karena iblis mencoba menggambarkan Allah sebagai monster, sebagai orang yang hanya ingin menyakiti Anda untuk menghancurkan Anda. Tetapi sebenarnya itulah yang dimaksud dengan iblis. Bukan seperti itu Allah sebenarnya. Saya benar-benar percaya bahwa kita dapat melihat gambaran Allah yang sangat berbeda dengan yang ada di dalam Alkitab. Dan dia pada akhirnya akan membenarkan karakternya di hadapan seluruh alam semesta dan kita akan melihatnya. Dan saya hanya berdoa untuk semua teman dan semua keluarga saya dan yang berhubungan dengan kami bahwa mereka akan berada di sisi yang benar dari gerbang itu ketika Yesus datang. Amin. Engkau benar sekali. Khotbah terakhir yang harus dikhotbahkan akan dikhotbahkan tentang karakter Allah dan mereka akan membenarkan karakter Allah. Amin. Terima kasih telah berbicara dengan Maukah kami. Anda berdoa untuk kita? Bapa Surgawi, betapa indahnya kisah ketika orang saat masih muda, seperti yang kami saksikan di sini, tepat di hadapan kami memutuskan untuk mengikuti Engkau dan mengikut Engkau dengan segenap hati dan dengan segenap pikiran. Saya berdoa agar Engkau memberkati Risenberger dalam pelayanan mereka, dalam perjalanan mereka bersama, dalam kehidupan mereka bersama, dan kiranya mereka dapat menjangkau banyak orang dan membawa mereka kepada kebenaran. Ini adalah doa saya dalam nama Yesus. Amin. Amin. Tim, apa kabar? Sangat baik, Robert. Apa kabarmu? Baik, terima kasih. Luar biasa. Senang sekali Anda ada di sini. Dan pada hari Sabat di sini, di ASI, sungguh luar biasa berada di sini. Tidak bisa lebih baik lagi. Ya, Kita makan siang bersama kan, vegan Thai. hidangan yang luar biasa. Ya. Dan ya, terima kasih telah meluangkan waktu untuk berbicara dengan kami. Kami ingin tahu lebih banyak tentang Anda dan pekerjaan misionaris Anda dan semua yang telah Anda lakukan dan bagaimana Anda memadukannya dengan pekerjaan yang Anda lakukan. Dan saya pikir kami harus menggali sedikit lebih dalam dan lihat bagaimana kami bisa mendapatkan informasi. Kedengarannya bagus. Jadi ya kita bisa mulai dengan apa pekerjaan Anda? Ya, saya seorang dokter gawat darurat. Saya kuliah kedokteran di Loma Linda, lulus dari Universitas Stanford untuk residensi. Saya juga mengambil master di bidang kesehatan masyarakat dan kedokteran pencegahan di Universitas Advent di Meksiko, Montemorelos. Wow. Dan saya menggunakannya sebagai kesempatan membuat tenda. Jadi saya bekerja sekitar kira-kira 6 sampai 8 hari dalam sebulan. Kadang kurang ya, kadang lebih, tapi tidak pernah lebih dari 8 hari. Tapi ini adalah 12 jam kerja. Ya, Dan itu bisa menjadi hari yang panjang. Ya, tapi dengan sepatu dan sko saya bisa berdiri selama itu tanpa sakit punggung. Dan ini adalah berkat, karena ketika orang-orang dalam keadaan darurat, tak ada yang ateis lagi, mereka percaya Tuhan, mereka tidak berteriak kepada seleksi alam ketika akan mati, mereka tidak berseru kepada Buddha, tetapi kepada Tuhan. Saya sering berdoa dan mengarahkan kepada dokter yang hebat. di mana Anda bekerja? Ya, saya melakukan apa yang disebut lokum, yaitu dokter keliling. Saya mencoba mencari rumah sakit yang jaraknya dekat. Saat ini, saya bekerja di sebuah rumah sakit komunitas kecil di pedesaan Kentucky. Tapi saya baru saja bersiap-siap untuk memulai di rumah sakit di Illinois, tempat saya dilahirkan, sungguh kebetulan sekali. Jadi kami sangat menantikannya. Bagus. Kembali ke tempat asal. Tepat sekali, Midwest. Jadi jika Anda hanya bekerja 8 hari dalam sebulan, apa yang Anda lakukan di sisa waktunya? Ashley dan saya telah membuat komitmen, dan ini adalah janji yang saya buat ketika saya masih di Stanford. Saya berkata, Tuhan, ketika saya lulus dengan pendidikan saya akan mendedikasikan satu hal, bisa apa saja, bisa perjalanan medis, bisa 1 minggu doa, bisa kebangunan rohani, bisa kampanye penginjilan,
Tetapi kami akan melakukan satu hal setiap bulan untuk kehormatan dan kemuliaan-Mu dan tanpa bayaran. Sejak saat itu saya selalu punya sesuatu tiap bulan. Rata-rata kami mendapatkan sekitar 100 hingga 140 keputusan dibaptis setiap tahun. Jadi kami sangat bersyukur untuk itu. Wow, itu cukup banyak. Dan kapan Anda masuk ke dalam iman? Saya masuk ke dalam iman melalui ayah saya. Ayah saya diundang oleh seorang teman ke sebuah seminar tentang Daniel dan Wahyu oleh Dick Pollard, salah satu penginjil zaman dulu. Orang tua saya telah mengalami perceraian saat itu, tetapi saya masih mengunjungi ayah saya di akhir pekan. Jadi dia berkata, "Hey, maukah kamu menghadiri seminar kecil selagi kamu di sini pada hari Sabtu dan Minggu?" Saya berkata, "Tentu saja." Jadi itulah permulaannya. Tetapi saya tidak sepenuhnya bertobat sampai saya menjadi mahasiswa tingkat 2 atau 3. Melalui buku yang ditulis seorang wanita Advent, tetapi bukan Ellen White. Oke. Oleh Margaret Davis, buku ini berjudul Apa yang Harus Saya Lakukan untuk Diselamatkan. Ya, bagus. Jadi itu pasti, saya tahu, masa-masa itu cukup sulit. Engkau mungkin berusia sekitar 22, 23 tahun. Umur saya 19, lulus universitas usia 20, master usia 21, saya lebih maju dari rata-rata. Jadi bukankah itu sulit? Maksud saya, Anda memiliki banyak tekanan dari teman sebaya, teman di dunia? Iya, keluarga saya, ibu saya, saudara laki-laki saya, saudara perempuan saya bukan orang Advent pada waktu itu. Jadi saya bergumul ketika saya pulang dari keputusan ini dari perguruan tinggi, tetapi apa yang harus saya lakukan? Semua orang makan daging, bagaimana saya akan tetap berpegang pada pola makan vegan? Bagaimana saya bisa tetap setia? Dan Tuhan membuat saya terkesan, layanilah mereka. Maka saya katakan kepada ibu saya, setiap liburan saya akan mengurus semua makanan. Saya telah mengikuti kelas memasak, pernah ikut program New Start di Weimar. Mengapa tidak? Dia berkata, wow, itu akan sangat melegakan. Saya tak perlu memasak sehabis kerja karena Anda mengurus semuanya. Dan saya tetap menjalankan pola makan vegan pada saat yang sama. Wow, apakah Anda mengadopsi semua kebenaran ini sekaligus? Tidak sekaligus, saya membutuhkan waktu beberapa saat. Awalnya saya adalah seorang vegetarian untuk sementara waktu, dan kemudian saya bertransisi sepenuhnya. Dan menurut saya butuh waktu cukup lama untuk hal-hal seperti hiburan. Itu selalu menjadi perjuangan bagi kaum muda. Anda terus pergi ke bioskop dengan teman-teman Anda. Apakah Anda terus membaca sesuatu? Apakah Anda terus mendengarkan sesuatu? Apakah Anda terus berpartisipasi dalam jenis olahraga dan aktivitas tertentu? Tapi itu butuh waktu cukup lama. Saya akan mengatakan mungkin 3 tahun agar semua itu hilang. Dan yang luar biasa, hal ini juga terjadi pada saudara perempuan saya. Ketika dia mengalami pertobatannya, saya selalu menikmati bermain kartu, bukan untuk berjudi atau mencari uang. Saya selalu menikmati bermain kartu dengan kakek nenek saya karena mereka tinggal bersama saya sekitar 15 tahun. Hingga kakak saya bertobat dan berhenti bermain kartu, kakek saya datang pada saya dan berkata, dia tidak mau bermain kartu dengan kami lagi sekarang, saya harus lakukan hal yang sama, dan dia seperti ini. Wow. Karena saya telah menjadi Advent lebih lama dari siapapun. Jadi Anda menjadi Advent pada usia 20 tahun, sedangkan keluarga Anda tidak. Mereka tidak tahu, saya mengunjungi kakek dan nenek saya di Florida setiap musim panas, saat liburan dan hal-hal seperti itu dari sekolah. Dan saya hanya meminta mereka, saya berkata, berjanjilah pada saya satu hal, bahwa nenek dan kakek akan membaca Alkitab bersama setiap hari. Dan mereka berkata, kami berjanji, kami percaya pada Alkitab. Mereka adalah penganut Katolik yang taat. Nenek saya adalah yang pertama. Sebagai seorang lansia, ia mengambil keputusan untuk dibaptis. Dan kakek, dia akan hidup sebagai seorang Katolik dan mati sebagai seorang Katolik. Jadi kakek tidak ingin ke gereja, tetapi nenek tetap melakukannya. Namun suatu ketika nenek berhenti ke gereja. Saya berkata, nenek mengapa kamu berhenti ke gereja? Dia berkata, kakek tidak pergi. Saya berkata, tetapi apakah kamu lebih mencintai Tuhan atau kakek? Dia menjawab, tentu saja Tuhan. Dia berkata, saya akan kembali. Kemudian kakek mulai ikut dengannya. Nah, kakek tidak dibaptis, tapi ketika dia tinggal bersama saya, dia ke gereja bersama kami setiap Sabat dengan setia. Seminggu sebelum meninggal, ia berhenti minum alkohol. Dia sangat lembut dan manis. Dia meninggal di tidurnya. Ketika saya ke kursi malasnya, saya menemukan Alkitab terbuka di sisinya. Saya tahu apa yang dia lakukan sebelum meninggal. Wow. Saya tak bisa meminta Tuhan beri akhir yang lebih baik bagi hidup fana kakek, mengetahui ia akan memiliki hidup kekal. Ya, wow. Dan ketika kami berubah dari makan daging menjadi vegan, banyak orang yang datang kepada kami dan berkata, tapi tidak ada protein dalam makanan Anda. Anda tidak bisa mendapatkan protein dari tanaman dan segalanya. Jadi sebagai seorang dokter, apakah Anda memiliki pertanyaan yang sama? Setiap saat. Tapi bagi saya justru sebaliknya. Karena saya berolahraga dengan orang-orang yang rata-rata berusia 18 sampai 25 tahun.
Dan mereka akan berkata, tunggu dulu, Anda akan berusia 50 tahun bulan ini. Bagaimana Anda bisa mengimbangi ini semua? Anda tahu, saya punya program yang sedikit berbeda. Mereka berkata, apakah Anda menggunakan jus yang berarti steroid atau beta-HCG atau hormon pertumbuhan manusia? Saya tidak menggunakan semua itu. Saya sebenarnya makan ini. Mereka berkata, tidak mungkin. Buktinya sudah ada. Berat saya 92 kg sangat kuat. Saya melakukan latihan di Heartland. Jika Anda bisa 10 pull-up atau 15 dips, kami memberi t-shirt. Saya lakukan keduanya. Saya dapat kaos untuk istri saya. Wow, jika engkau kembali ke Daniel, itulah yang terjadi dengan ketiga temannya. Buktinya adalah dalam 10 hari itu. Tentu saja, jadi kembali ke cerita sebelumnya dengan cepat. Apakah Anda berperan besar dalam perpindahan agama keluarga Anda ke Masehi Advent hari ke-7? Ketika nenek dan kakek saya bertanya-tanya tentang keputusan baru yang telah saya ambil, saya merekam secara pribadi buku langkah-langkah menuju Kristus dengan membacanya. Dan saya memberikannya kepada setiap anggota keluarga saya. Dan tentu saja, nenek dan kakek, mereka senang mendengar suara cucu mereka. Dan kakek saya adalah seorang penyiar radio selama bertahun-tahun. Jadi dia sangat menyukai media dan hal-hal seperti itu. Jadi mereka menikmatinya. Mereka mengatakan bahwa hal itu memainkan peran besar. Namun, kakak perempuan saya pergi untuk melakukan minggu sembahyang di sekolah kita di Finlandia, di Toivonlinna. Dan ketika saya kembali, saya mendapatkan pesan karena saya tidak memiliki sinyal di ponsel saya. Ketika saya mendarat, saya mendapat pesan dari saudara perempuan saya yang sebelumnya adalah seorang ateis. Dan dia berkata, ketika kamu kembali, apakah kamu dapat meluangkan waktu untuk mengajari saya berdoa dan mempelajari Alkitab? Saya langsung ke Seattle di mana dia tinggal. Saya langsung ke sana. Kami belajar sampai tengah malam. Dia berlutut, menangis, memberikan hatinya kepada Yesus Kristus. Wow. Setelah itu ia menjadi misionaris di Thailand selama 7 tahun. Dia masih pengikut Advent yang setia sampai hari ini. Tidak sering terjadi, di mana orang hanya menerima kebenaran. Nah, kakak tertua saya adalah orang terakhir dari keluarga dekat yang belum mengambil keputusan. Jadi Steve, ini untukmu dan keluargamu. Kami mencintaimu. Itu luar biasa. Dan Anda tahu apa yang saya temukan saat saya berjuang? Ketika saya berusia sekitar 21 tahun, saya menyerahkan hidup saya kepada Tuhan, tetapi tidak sepenuhnya. Dan karena itu saya jatuh kembali ke dalam dunia. Tetapi alasan utamanya adalah karena isolasi belaka. Ya. Jadi saya ingin tahu dari Anda, apa yang bisa Anda sampaikan kepada orang lain di luar sana? Bagaimana Anda bisa mengatasi rasa terisolasi? Ketahuan yang saya miliki. Itulah sebabnya saya memilih teman daripada Tuhan. Dan itu benar-benar menyedihkan. Anda dan saya sangat mirip. Dan kita belajar hal ini di masa pandemi. Sebagai seorang dokter, saya dapat memberitahu Anda, literaturnya sangat jelas sekarang bahwa isolasi setara dengan merokok sebungkus rokok setiap hari. Begitulah dampak buruknya bagi kesehatan Anda. Kesepian dan isolasi adalah salah satu faktor risiko yang besar saat ini. Dan kami menemukan bahwa hubungan sosial sangat penting untuk pemulihan kesehatan. Dan cara saya mengatakan kepada orang-orang bahwa hal itu terjadi, jika Anda merasa terisolasi, Anda bisa menjangkau orang lain yang lebih buruk keadaannya daripada Anda. Dan itu bagi saya sangat luar biasa. Setiap kali saya pergi ke sekolah atau membeli rumah dan tinggal di suatu tempat, saya selalu mengundang orang untuk menjadi teman sekamar. Orang-orang yang mungkin membutuhkan sedikit keringanan untuk membayar sewa atau semacamnya. Sebuah keluarga yang agak terlantar. Itu pintar. Jadi Anda selalu memiliki seseorang di sana. Ya, dan ketika Anda menjadi berkat bagi orang lain, Anda akan semakin diberkati. Jadi saya hanya ingin mengatakan kepada teman-teman saya, cara terbaik untuk mengatasi keterasingan adalah dengan melayani seseorang yang jauh lebih buruk daripada Anda. Dan jika Anda memiliki kelompok teman sebaya yang buruk, buatlah kelompok yang lain. Pertobatkanlah teman Anda, adakanlah pendalaman Alkitab dengan mereka. Saya baru saja mengatakan pada Ashley, istri saya, kami sangat bersemangat. Kami memiliki kelompok pendalaman Alkitab setiap minggu yang bertemu dengan orang-orang yang belum percaya. Saat ini ada sekitar 4 orang yang tertarik untuk datang secara teratur. Dan itu benar-benar fantastis karena hukum kehidupan adalah memberi untuk hidup. Tuhan telah merancang kita untuk melakukan hal itu. Dia telah merancang kita menjadi makhluk sosial. Kita tidak bisa sendirian. Alkitab mengatakan tidak ada seorang pun yang hidup untuk dirinya sendiri. Tidak ada yang mati untuk dirinya sendiri. Kita bukanlah sebuah pulau seperti kata para penyair. Kita harus terlibat dengan orang lain dalam persekutuan yang bermakna. Seperti apa yang kami lakukan pada hari Jumat dan hanya bersekutu satu sama lain selama sekitar 4 atau 5 jam, itu adalah salah satu obat yang paling menyembuhkan yang bisa Anda miliki. Dan karena Anda memiliki saudara-saudara yang berpikiran sama, Anda beribadah sabat bersama, lagu-lagu bersama, berbicara tentang pelayanan bersama, menikmati kebersamaan. Untuk itulah Allah merancang kita persekutuan yang positif. Saya gunakan tekanan untuk keuntungan saya.
Saya mengelilingi diri di kelompok yang berkomitmen, sehingga ketika di sekitar orang yang tidak percaya, saya telah dibentengi, telah terhubung melalui persekutuan untuk berdiri teguh bagi kebenaran. Dan yang saya ambil dari itu adalah kita harus berdiri teguh untuk kebenaran. Dan itu mungkin sesuatu yang tidak saya miliki pada usia itu. Dan kita perlu menjadi contoh. Alih-alih terlibat dalam dosa bersama mereka dan mencoba untuk membuat mereka keluar dari hal itu, kita tidak dapat melakukan hal itu tanpa benar-benar kuat dalam iman kita. Jadi kita harus menjadi teladan dan kita harus mencoba untuk mempertobatkan mereka. Tentu saja Robert, kita adalah misionaris atau ladang misi. Ya, salah satu dari keduanya. Apakah engkau akan tumbuh atau mati seperti yang diajarkan alam kepada kita? Jika air itu tidak bergerak, itu menimbulkan kehancuran. Itu benar. Hal yang sama dengan kita. Satu-satunya cara memastikan api padam adalah dengan tidak membiarkannya menyebar. Itulah kuncinya. Benar. Dan berbicara tentang tidak sendirian dan berbicara tentang isolasi, Anda baru saja menikah. Ya. Dengan mantan aktris juga? Ya. Istri saya adalah seorang aktris bayaran sejak usia 8 tahun. Dia terlibat dengan produser seperti Dale Wasserman yang membuat One Flew Over the Cuckoo's Nest, pemain besar dalam industri ini. Dan dia adalah seorang aktris cilik yang dibayar secara profesional sejak usia 8 tahun hingga remaja. Anda mungkin pernah mendengar tentang Tony Awards dan hal-hal seperti itu. Dia memenangkan penghargaan lokal yang disebut Arizonis. Pada saat itu dia dihadapkan pada Yesus Kristus. Dia harus membuat sebuah keputusan. Dia memiliki beberapa tawaran di berbagai jenis pertunjukan Broadway, teater. Dan dia mendapat tawaran posisi tetap di Santa Fe Opera. Dan dia menemui sebuah DVD yang membuatnya meninggalkan semua ini. Bagaimana dia menemukannya? Ya, sebenarnya dia sedang berkencan dengan seorang pria. Syukurlah dia tidak menikah dengannya. Terima kasih Yesus. Dia berkencan dengannya di pameran negara bagian dan pria itu meninggalkannya. Dia sangat marah, tapi dia berkata, baiklah, saya lebih baik menikmati pameran ini bersama ibu saya. Jadi dia berkeliling ke berbagai stand di pameran tersebut dan ada seorang pemuda yang membagikan beberapa DVD dan judulnya adalah Total Onslaught. Oh, ini dia. Kedengarannya tidak asing. Dia membawanya pulang. Anda mungkin tahu Dr. Walter Veit adalah produser dari serial itu. Dia membawanya pulang bersama ibunya. Mereka menonton seluruh serial itu tanpa henti, hampir tidak berhenti untuk istirahat, makan, minum. Mereka bahkan tidak bisa tidur. Mereka harus menyelesaikan semuanya. Ya, banyak orang berpikir ini adalah seri yang cukup teknis. Kadang-kadang cukup sulit untuk dipahami. Tapi jika Anda mencari kebenaran, Anda akan berhasil. Ya, dia berumur 16 tahun. Dia masih sangat muda saat melakukan itu. Dan dia membuat keputusan pada usia 18 tahun untuk meninggalkan dunia akting dan teater selamanya. Itu sangat menginspirasi karena itu sulit. Sulit untuk meninggalkan kesuksesan di dunia. Tentu saja, dia berada di puncak prestasi. Ya. Dan kemudian bagaimana ceritamu berhubungan dengan Clash of Minds? Saya bisa mengatakan bahwa saya telah menjadi penggemar Clash of Minds selama bertahun-tahun. Tentu saja istri saya bertobat sebagai hasil dari pelayanan Anda telah membuat saya semakin sayang kepada Anda. Tetapi saya telah menikmati tidak hanya berbagi pekabaran yang kalian bagikan, tetapi juga menikmati seri WhatsApp Prof. Bahkan menjadi pembicara dengan Dr. Faith di beberapa tempat. Kami pernah menjadi pembicara bersama di University of Maryland, seperti yang mungkin Anda ketahui beberapa tahun yang lalu. Kami bahkan melakukan sesi tanya jawab bersama untuk para mahasiswa dan hadirin di sana. Saya tidak hanya menikmati pelayanan Anda, tapi saya juga pernah bekerja sama dengannya. Kami telah berkolaborasi dengan pelayanan yang serupa. Dan ketika dia bekerja dengan Amazing Discoveries, dia akan selesai rekaman, saya akan datang ke studio kemudian. Kami saling mengikuti satu sama lain. Tetapi yang paling penting adalah ada satu semangat dalam kedua pelayanan kami. Kami mungkin melakukan pendekatan berbeda, tetapi Allah yang sama mengarahkan kami berdua. Ya, itu benar. Dan bagaimana Anda bertemu Ashley? Saya bertemu Ashley di sebuah situs website bernama Evangeliving. Dr. Calvin Kim, seorang dokter gigi yang sebenarnya mengelola Army Bible Camp, dan juga F5 Challenge. Dia sebenarnya memasang situs website ini di Facebook, sebuah grup, dan kami semua sedang memutuskan apa yang akan kami lakukan saat Halloween. Dia mengajukan pertanyaan, apa yang semua orang lakukan saat Halloween? Dan yang saya lakukan adalah membeli semua makanan vegan kelas atas seperti Cliff Bars, Builder Bars, Lara Bars, kaleng kacang-kacangan, hal-hal seperti itu. Makanan vegan kelas atas. Tetapi saya juga mendapatkan semua pelajaran Alkitab bertema seram dari Amazing Facts atau Glow atau hal-hal seperti itu. Apa yang terjadi saat Anda mati?
Apakah iblis berkuasa di neraka? Twilight, Trick or Treat dari Stephen Wahlberg. Kami menikmati Anda semuanya. mempresentasikannya atau membagikannya? Saya membagikannya kepada orang-orang. Saya katakan di salah satu traktat ini ada selembar uang $100. Dan Anda dipersilakan untuk memilikinya. Tapi Anda harus membacanya dan Anda harus membagikannya. Namun ironisnya, dalam 7 tahun terakhir, tidak ada seorang pun yang mendapatkan uang $100. Meskipun saya meletakkan uang $100 di traktat teratas tepat di sebelah mereka. Itu tepat di depan mereka. Tapi mereka biasanya akan mencari ke belakang, turun 3 baris, kemudian menyelipkan satu dari bawah. Mereka terlalu memikirkannya. Sama seperti kita semua, keselamatan ada di depan mata. Ya. Kita mencoba mencarinya dengan cara yang aneh. Ya? Ya. Wow, itu menarik. Jadi apa rahasia Anda? Ketika Anda memadukan pekerjaan yang Anda lakukan di sektor kesehatan dan sisi misionaris, ya, maksud saya, bagaimana Anda menggabungkannya dan apa rahasia Anda untuk meningkatkannya? Rahasia saya adalah sebuah akronim yang disebut kehidupan abadi. Masing-masing huruf tersebut merupakan singkatan dari salah satu solusi yang diuraikan dalam pena inspirasi. Dan saya dapat memberitahu Anda bahwa saya telah menemukan 3 area kekuatan saya dalam pengobatan alami. Dan mereka tidak seperti yang Anda bayangkan. Kami memiliki sebuah pelayanan yang disebut onlylongevity.org. Dan jangan khawatir jika Anda membuka .com atau .med, kami memiliki semuanya. Jadi hanya Only Longevity. Dan kami mengajari orang-orang cara membalikan proses penuaan. Dan saya akan berusia 50 tahun bulan ini. Dan saya dapat memberitahu Anda bahwa uban saya berubah menjadi hitam. Hitam pekat lagi. Dan rambut saya sangat penuh. Lebih penuh dari sebelumnya. Saya tidak tahu apakah Anda ingat patung di tahun 90-an yang disebut Chia Pets. Mereka menebarkan biji chia ini di patung ini dan ia bertunas. Benar-benar menakjubkan apa yang telah dilakukannya pada rambut saya. Tapi rahasianya adalah kehidupan abadi dan onlylongevity.org. Kami mengikuti pengobatan ini yang tidak digunakan banyak orang dalam pena inspirasi. Suatu hal yang menarik yang dikatakan, ketika Anda melihat komentar seorang penulis yang terinspirasi bernama Ellen White, dia berkata, kebajikan, kuasa penyembuhan dari kasih ada di dalam semua mukjizat Kristus. Tetapi berapa banyak pelayanan yang menggunakan kasih sebagai obat? Tapi saya telah menemukan bahwa itu adalah cara nomor 1 yang membuat saya bisa membalikkan usia saya. Karena ketika saya melihat rambut berubah dari abu-abu menjadi hitam, saya bisa mengukur dengan tepat di mana hal itu terjadi. Karena rambut saya tumbuh sekitar 1,5-2 cm per bulan. Jadi saya benar-benar dapat menghitung kapan rambut saya berubah dari abu-abu menjadi hitam. Dan 80% dari rambut-rambut itu, saya bisa kembali ke tanggal 3 Desember. Wow, hari pernikahan kami. Jadi bagi saya cinta adalah obatnya. Menyebarkannya. Ya benar, dan itu adalah obat ketiga. Obat kedua yang saya temukan adalah ketika saya bertemu dengan kerabat yang sudah lama hilang, yang belum pernah saya temui sepanjang hidup saya. Ketika saya bertemu dengan mereka, terhubung dengan mereka, bersekutu dengan mereka, itu alasan paling umum kedua mengapa rambut saya berubah dari abu-abu menjadi hitam. Sekitar 15% diantaranya berasal dari persekutuan seperti yang kita bicarakan bersama orang yang Anda cintai dan sayangi. Sekitar 5% adalah pilihan yang merupakan panggilan Anda melakukan apa yang Tuhan telah panggil untuk Anda lakukan. Ketika saya melakukan kampanye di Amsterdam untuk kaum muda, kami memiliki sekitar 25 keputusan untuk dibaptis. Saya melihat beberapa rambut berubah menjadi hitam pada tanggal tersebut. Jadi itu adalah 3 area teratas rahasia bagi saya. Tapi sebagian orang mungkin nutrisi, istirahat, setiap orang memiliki area kekuatan, juga titik lemahnya. Jadi kami mengajari bagaimana memperkuat titik lemah dan memanfaatkan titik kekuatan mereka. Saya harus mengatakan, engkau tahu saya pasti akan meminta beberapa tips. Karena saya juga berjuang dengan rambut saya. Sejak berusia 25 tahun, saya mengalami banyak stres di usia muda. Saya memiliki lebih banyak rambut sekarang daripada saat berusia 25 tahun. Jadi berjalan ke arah yang benar. Berjalan ke arah yang benar, tapi saya bisa melakukan sesuatu yang salah. Jadi saya akan senang meminta pendapat Anda tentang hal itu setelah acara nanti. Saya sudah mengatakan hal ini kepada orang-orang, tubuh tidak berbohong. Seperti yang Anda katakan, buktinya sudah ada. Tubuh Anda akan berbicara kepada Anda, dan saya akan memberi Anda petunjuk lain. Tubuh Anda akan memberi Anda lampu mesin, dan lampu mesin Anda berbeda dari lampu mesinmu dan saya. Saya akan memberi salah satu dari milik saya. Saya punya kelenjar getah bening kecil, tepat di bawah dagu yang disebut kelenjar digastrik, hanya sebesar kacang polong. Tapi jika bengkak dan sakit, saya langsung tahu saya harus berhenti dan harus mengobati diri sendiri dengan pengobatan yang akan membuat saya tidak sakit. Jika tidak, semuanya berakhir. Setiap orang memiliki lampu mesin, dan saya bekerja dengan orang untuk menemukan lampu mesin Anda, sehingga belajar untuk mendengarkan tubuh Anda. Sangat menarik melihat bagaimana pekabaran kesehatan berintegrasi dengan Injil. Tentu saja.
Ini adalah lengan kanan Injil. Benar. Dapatkah Anda memberikan nasihat kepada para dokter lain tentang bagaimana memasukkan Injil ke dalam pekerjaan yang mereka lakukan? Haruskah mereka tinggal di rumah sakit? Haruskah lebih banyak keluar? Apa yang saya katakan kepada orang-orang adalah ini, literatur medisnya jelas, 90% pasien sebenarnya menginginkan dokter mereka melakukan pendekatan kesehatan spiritual, tapi kami tidak melakukannya. Sekarang mengapa demikian? Saya tidak begitu yakin, tapi saya yakin bahwa kami tidak nyaman melakukannya. Karena jika Anda merasa nyaman dengan hal itu, pasien Anda akan merasa nyaman dengan hal itu. Dan inilah cara saya melakukannya. Saya bekerja di ruang gawat darurat, jadi saya berurusan dengan kondisi yang mengancam jiwa. Saya akan mengatakan sesuatu seperti, baiklah Nyonya Smith, tampaknya Anda menderita radang usus buntu akut. Dan Anda akan masuk ke ruang operasi sekarang. Tapi sebelum saya mengirim seseorang ke ruang operasi, saya selalu berdoa untuk mereka, agar Tuhan membimbing tangan dokter bedah. Dan tidak ada infeksi pasca operasi, dan tidak ada jaringan parut atau komplikasi. Maukah Anda saya doakan? Baiklah Pak Faith, saya khawatir EKG menunjukkan bahwa Anda mengalami serangan jantung akut. Jadi Anda akan segera masuk ke ruang angio, tetapi sebelum saya mengirim seseorang untuk memasang stent, saya selalu ingin berdoa agar Tuhan membimbing tangan ahli jantung. Agar stent dipasang dengan benar dan tidak akan menggumpal lagi, maukah Anda saya doakan? Sungguh menakjubkan. Jika Anda merasa nyaman dengan hal itu, pasien akan merasa nyaman dengan hal itu, sesederhana itu. Dan masalahnya, kebanyakan dari kita tidak nyaman dengan hal itu. Karena jika Anda tidak berdoa berlutut di pagi hari, Anda tidak bisa berdoa dengan pasien Anda di sore hari. Ada yang terputus. Jadi itu bagus sekali. Anda tahu kebenaran dan kesehatan. Bagaimana hal itu menyatu dan bagaimana Anda dapat menyembuhkan seseorang secara fisik dan spiritual. Jadi apa itu kebenaran bagi Anda? Maksud saya, apa definisi kebenaran? Saya suka pertanyaan itu, Robert. Dan tentu saja pertanyaan itu diajukan oleh Pilatus. Dia berhadapan dengan Yesus. Dan Yesus mengatakan kebenaran kepadanya. Tetapi Pilatus berkata, apakah itu kebenaran? Tetapi kita diberitahu bahwa ia tidak menunggu jawabannya. Karena tentu saja Yesus berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Dalam Yohanes pasal 17, ia berkata, firman-Mu adalah kebenaran. Dan saya dapat mengatakan kepada Anda, bahwa sebagai seorang dokter, saya berhadapan dengan kebenaran-kebenaran sederhana dari hukum alam setiap hari. Jika Anda merokok, Anda akan terkena kanker paru-paru. Jika Anda makan makanan tinggi lemak jenuh, tinggi protein hewani, Anda akan terkena kanker, Anda akan terkena penyakit jantung. Jika Anda kelebihan berat badan, Anda akan merusak sendi-sendi di lutut dan pinggul Anda. Ada hukum alam yang kita temui dalam dunia kedokteran setiap hari. Tetapi penulis dari kebenaran rohani dan hukum alam adalah sama. Itulah keindahannya, dan Tuhan menggunakan kebenaran alamiah tersebut, ya, untuk mengajarkan kebenaran rohani kepada kita. Sebagai satu contoh, Allah mengatakan dalam 10 perintah Allah sesuatu yang sangat menakutkan. Dia berkata, aku adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa-bapa kepada anak-anak dan kepada anak cucu. Generasi ketiga dan keempat. Tetapi apa yang Allah lakukan di sana, ia tidak sedang memberikan ancaman. Dia hanya membuat pernyataan fakta. Ketika Anda melihat generasi ketiga dan keempat, karena kita sedang berurusan dengan perintah tentang penyembahan berhala di sini, bukan? Ya. Ketika Anda melihat generasi ketiga dan keempat, itu berarti sekitar 60 hingga 80 tahun. Tergantung bagaimana Anda menghitungnya. Tapi tahukah Anda apa yang menarik di dalam kode genetik kita sendiri? Terdapat kelompok-kelompok kecil, gugus metil, molekul-molekul kecil yang berada di atas DNA yang disebut epigen. Epigenes. Epigen ini dipengaruhi oleh gaya hidup Anda, pola makan Anda, tingkat stres Anda, kebiasaan Anda, bahkan pikiran Anda. Dan epigenes tersebut akan tetap ada sekarang. Mereka telah menemukan dalam garis genetik Anda selama 60 hingga 80 tahun. Tuhan hanya menjelaskan epigenetik kepada Anda. Itu adalah kebenaran. Begitulah cara kerja genom manusia. Dan epigenes tersebut dapat menghidupkan gen-gen yang baik dan mematikan gen-gen yang buruk untuk Anda. Tapi ingatlah janji di akhir perintah itu. Tuhan berfirman, tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang. Jadi, meskipun Anda mungkin telah diberikan serangkaian gen yang buruk, Allah dapat membawa Anda kembali beribu-ribu generasi ke Adam dan Hawa yang asli. Ke kode genetik dan garis keturunan yang sempurna sehingga Anda dapat mengklaim garis keturunan ayah Anda. Sampai ke Taman Eden ketika Anda mengikut Yesus Kristus sebagai Tuhan Anda. Kembali ke pola makan yang asli. Ya. Datanglah kepadaku mereka yang berbeban berat. Disitulah kita mendapatkan kedamaian, vitalitas, dan kesehatan kita. Benar. Penting untuk mencari tahu hal-hal ini
Dan tidak hanya mengikuti apa yang dikatakan oleh pembicara pertama yang baik. Ya. Anda harus memastikan apa yang Anda lihat, Anda baca, apa yang Anda yakini adalah kebenaran. Dan saya pikir itu adalah poin yang sangat penting. Dan yang saya nikmati dalam pelayanan kami adalah sesuatu yang serupa. Ada sebuah iklan beberapa tahun yang lalu yang berjudul Hair Club for Men. Dan pria yang selalu memberikan penjelasan, lihatlah ini, kami mendapatkan orang ini, mereka mendapatkan rambutnya kembali. Namun di akhir iklan, dia selalu berkata, dan saya bukan hanya presiden, tapi dia mengambil gambar dan berkata, tapi saya juga seorang klien. Dan dia menunjukkan dirinya yang hampir sepenuhnya botak. Dan orang-orang selalu percaya kepada Anda ketika mereka dapat melihat kebenaran yang hidup dalam hidup Anda. Dan saya tidak melakukannya dari sudut pandang kesombongan, tetapi saya ingin orang-orang melihat adalah mungkin berusia 50-an dan menjadi kuat, bersemangat, dan aktif. Karena dalam pemahaman orang Yahudi, itulah waktu kedatangannya. Mereka bahkan bertanya kepada Yesus, engkau belum berusia 50 tahun. Dan apakah engkau telah melihat Abraham? Mereka berkata, engkau tidak tahu apa-apa. Engkau bahkan belum berusia 50 tahun. Tapi sekarang saya akan berusia 50 tahun. Tetapi saya percaya Tuhan merancang kita. Bukan hanya untuk menjadi sehat secara mental di usia tersebut, tetapi juga kuat dan bertenaga secara fisik. Dan kebugaran dapat menjadi kesaksian Anda kepada orang lain. Banyak yang belajar Alkitab ke saya berasal dari gym. Saya memiliki teman yang pernah berolahraga bersama saya. Dia adalah teman pendalaman Alkitab yang rutin kami lakukan setiap minggu. Oh, ini adalah contoh yang baik untuk dunia di luar sana. Jadi terima kasih telah membagikan kesaksian singkat kepada kami dan menunjukkan bagaimana dapat menjangkau orang lain. Dengan senang hati. Melalui teladan kita, kesehatan, kebenaran, mengandalkan kebenaran dan Tuhan. Benar. Tidak masalah apa yang kita lakukan, kita dapat berkhotbah kepada orang lain. Benar. Bagus, maukah Anda mengakhiri dengan doa untuk kami? Ya. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan dan diskusi yang luar biasa yang kita lakukan. Saya berdoa agar Engkau menyertai kami, tetapi bukan hanya kami, tetapi juga semua orang di luar sana. Semua orang yang mencari kebenaran, semua orang yang bersaksi, semoga mereka semua dipimpin oleh-Mu, dan melalui itu, semoga mereka memuliakan nama-Mu. Dalam nama Yesus saya berdoa, amin. Amin. Amin.